Memasuki usia ke-52, Bluebird terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang dicanangkan pemerintah. Tak hanya di Jakarta, berbagai inisiatif berkelanjutan Bluebird juga terus dijalankan di kota-kota lain termasuk Bali. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Provinsi Bali, Bluebird pada Jumat 26 April 2024 meluncurkan 3 inisiatif sekaligus yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan kehidupan sosial yang lebih baik. Pertama adalah peluncuran stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berlokasi di Jimbaran. SPKLU tersebut tidak hanya digunakan untuk mengisi armada listrik Bluebird, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Melanjutkan kick-off penggunaan panel surya pada November 2023, kini Bluebird melakukan instalasi panel surya di Pool Jimbaran. Selain upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat, Bluebird juga memiliki kepedulian terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Melalui inisiatif lainnya, yaitu pengembangan Lifecare Taksi, Bluebird ingin memberikan inklusivitas dan kesetaraan akses mobilitas kepada individu dengan kebutuhan khusus, lansia, atau mereka yang memerlukan perhatian ekstra. Lifecare Taksi di Bali bisa dipesan dengan menghubungi nomor 0819 9499 9123 atau dapat ditemui di beberapa rumah sakit yang ada di Bali. Direktur Utama PT Bluebird Tbk Adrianto Joko Sutono mengatakan, Bluebird terus memperkuat komitmen visi keberlanjutan Bluebird, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain seperti Bali. Jadi hari ini Bluebird melanjutkan dan mengukuhkan visi dan misi mengenai keberlanjutan Bluebird, kontribusi terhadap lingkungan dan terhadap udara, environment, dan terhadap kehidupan sosial. Jadi seperti yang dilihat di sini ada taksi Lifecare yang memudahkan masyarakat yang berkebutuhan khusus baik karena alasan medis atau karena alasan usia atau karena difabel juga, memudahkan keluar masuk dan membantu mobilitas agar menjadi lebih nyaman. Lalu tentu sekaligus juga hari ini kami mencanangkan sudah memasang solar panel untuk kontribusi terhadap pengurangan atau penambahan menggunakan energi yang renewable. Di mana di lokasi yang sama di kantor Bluebird Bali ini kami juga memasang SPKLU bekerjasama dengan mitra kami tentunya untuk menambahkan network jaringan SPKLU agar memudahkan kendaraan-kendaraan listrik yang beroperasi di Bali untuk melakukan pengisian ulang. Pak, untuk total kendaraan yang didesain seperti ini berapa unit, Pak? Baru 2 unit di Bali. Jadi ini tahap 1 untuk introductions, untuk perkenalan. Kita akan kembangkan sekali lagi bersama mitra strategis. Apa yang menjadi masukan akan kita kembangkan di tahapan selanjutnya. Pembakaran seperti apa, Pak, yang diberikan kepada driver? Pembakaran di khususnya pengemudi Lifecare ini mendapat screening health khusus karena ada beberapa requirement sesuai dengan mitra kita dari BIMC, mendapat screening khusus dan kualifikasi khusus serta training khusus bagaimana menangani khususnya masyarakat yang berkebutuhan atau sedang melakukan kegiatan medis. Apakah ada aplikasi khusus untuk memesan ini, Pak, Lifecare Taksi apa? Belum, saat ini masih menggunakan pemesanan by telepon. Ini kan pasti perkenalan, tarif juga kita perkenalan, kita mencoba melihat market mana yang akan pakai, dan seperti pencanangan bahwa Blue Life, kontribusi CSR-nya, itu yang nanti kita akan lanjutkan. Jadi bagi yang memang belum mampu, tidak terjangkau tarifnya, bisa mengajukan ke Bluebird Bali, bagaimana agar ada program diskon, program khusus, dan selanjutnya yang berkelanjutan. Ditemui di sela-sela acara, Kepala Dinas Perhubungan Bali Igede Wayan Syamsi Gunarta mengatakan, ini berkaitan dengan target pemerintah Provinsi Bali dalam pengembangan wisata kesehatan. Ini sebetulnya berkaitan dengan target kita untuk mendukung Bali sebagai salah satu lokasi destinasi wisata medical ke depan. Dan kemudian karena kita juga harus lebih lama terhadap orang-orang yang punya kebutuhan khusus, terutama mungkin di mana mobilitasnya terbatas. Nah, dengan adanya kendaraan seperti ini akan memudahkan. Tentu saja
ini karena ini merupakan uji coba ya, nanti akan dilihat kira-kira bagaimana mengakses kendaraan ini, dan ini accessibility-nya mesti bagus, karena kalau tidak ada kendaraannya tidak ada yang menggunakan kan sayang. Dan kemudian nanti juga kita akan lihat seperti apa sebetulnya penggunanya. Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin punya kendala ekonomi dan sebagainya. Mungkin Pak Andri nanti akan mencoba untuk melihat dan kira-kira apa yang bisa dikerjakan berkaitan dengan ini. Ini masih berproses.